Jadi mari kita lanjutkan. Tapi ini karena session yang baru maka diucapkan Shalom Alaikum. Nah sekarang kita mau membahas perkataanmu atau menurut perkataanmu. Ini tentu saja nyambung dengan apa yang sudah kita bicarakan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita bertanya, perkataan siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Perhatikan, jadilah padaku kunya Bunda Maria. Menurut perkataanmu, munya siapa coba? Ayo. Munya siapa? Yuk kita baca. Lukas 1 ayat 38 sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi mu di dalam konteks asli ayat itu adalah perkataan malaikat. Perhatikan bahwa malaikat meninggalkan, jadi itu perkataan malaikat. Jadi artinya terjadilah pada diri Maria seperti yang disampaikan oleh malaikat agung Gabriel yang menjumpainya. Tetapi kita tahu di balik malaikat adalah Allah. Jadi malaikat tidak berbicara tentang kata-katanya sendiri, malaikat tidak berbicara tentang idenya sendiri, tapi malaikat menyatakan apa yang difirmankan Allah. Kita lihat Lukas 1 ayat 26 maksud saya. Sama-sama kita baca. Dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya malaikat Gabriel bicara atas nama Allah. Artinya malaikat Gabriel bicara pembicaraan atau firman-Nya Allah. Berarti dengan konteks yang lebih luas, tafsiran ayat ini menjadi jadilah padaku menurut perkataan Allah. Meskipun dalam teks asli mu-nya mu malaikat, tapi karena malaikat menyampaikan disuruh oleh Allah, artinya sebenarnya Bunda Maria bukan taat kepada malaikat, tetapi taat kepada Allah. Jadilah padaku menurut perkataan Allah. Atau kalau kita membaca dalam doa Bapa kami, bukankah itu yang diajarkan oleh baginda Yesus kan? Coba ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Munya siapa? Bapa yang adalah Allah. Jadi ini mengingatkan kita pada jadilah kehendak Allah dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 6 ayat 9 ayat 10. Sama-sama kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi rupanya mamanya begitu, anaknya begitu. Dan nanti makin diperkuat oleh doa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya. Pada saat beliau berada di sakrat maut, dalam arti berdoa di taman, akan muncul lagi jadilah kehendakmu. Jadi betapa kuat hubungan Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang tadi seperti dalam pertanyaan tadi, yang mana? Enggak bisa dipisahkan, bagikan badan kanan dan kiri kita. Kita lihat sekarang doanya Tuhan Yesus yang menggemakan doa Bapa kami juga. Yang menggemakan lagi perkataan Bunda Maria. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengatakan atau mengajar kita jadilah kehendakmu, Bunda Maria sudah lebih dulu. Secara manusiawi, kita pikirin secara manusiawi. Secara manusiawi ya, jangan pikir yang rohani dulu, jangan pikir itu dari Tuhan Yesus langsung dari Allah, bukan. Ketika Tuhan mengajarkan umatnya atau muridnya berdoa Bapa kami jadilah kehendakmu, secara duniawi dan manusiawi, kira-kira yang ngajari siapa? Bunda Maria, masa tetangganya? Ya pasti mamanya. Jadi kenapa Tuhan Yesus begitu kuat bisa mengajari kita doa, jadilah kehendakmu, kehendak Allah, kehendak Bapa? Karena begitulah Yesus, Tuhan belajar dari mamanya. Itu pasti pendidikan dari mamanya. Jangan lompat, oh itu dari Tuhan, jangan lompat. Kita sekarang mulai dalami dari kehidupan duniawi. Yesus tadi ayat-ayat yang pada pertemuan pertama tadi dikatakan mereka pulang, Yesus bertambah hikmatnya. Ingat ayat yang tadi ya, ketika hilang 12 tahun, Bunda Maria menyimpan segala dalam hati, terus mereka pulang ke Nazaret. Ayat terakhir mengatakan dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bagaimana cara bertambah hikmatnya? Ya diajari oleh orang tuanya. Siapa mamanya?
Ya Bunda Maria. Artinya ketika Tuhan mengajari jadilah kehendak Allah, dia pasti belajar dari iman Bunda Maria sebagai Yesus kecil yang masih mendapatkan pendidikan dari mamanya. Jadi pasti bukan jatuh dari langit begitu saja. Oke, kalau kita pakai logika iman, Yesus kan Allah, dia tahu segalanya. Tapi Yesus juga manusia sesungguhnya yang perlu belajar sesuatu dari dunia sekitarnya. Contoh yang lain kalau dari Bapak Yosef. Kenapa Yesus Tuhan gampang tergerak hatinya kalau melihat kesulitan orang lain? Pasti bapaknya seperti itu. Pasti bapaknya seperti itu. Kenapa Tuhan bisa mengajari jadilah kehendakmu? Karena mamanya sudah lebih dulu. Jadi siapa yang ngajari doa Bapa kami sesungguhnya? Bunda Maria dibalik itu loh. Ayo Bunda Maria dibalik itu loh. Ada kata-kata Bunda Maria yang kemudian masuk dalam susunan doa Bapa kami. Coba, kebayang nggak selama ini? Kebayang nggak? Kan? Jadilah kehendakmu, ini kata-kata Bunda Maria yang masuk nyelip dalam doa yang diajarkan Yesus Tuhan kepada kita. Hal-hal seperti ini kalau kita ulas, kalau kita uraikan baru kita, oh gitu ya. Oh itu ya. Oh gitu. Jadi selama ini lo kemana aja gitu. Gitu. Gemes saya ini. Kadang-kadang gitu. Selama ini lo kemana gitu loh. Jadi masih mau mengatakan Bunda Maria tidak penting. Jadi masih mau mengatakan, ini bukan untuk kita, tentu saja untuk orang-orang yang menolak pentingnya Bunda Maria. Seakan-akan hanya gunanya untuk melahirkan procot selesai. Oh tidak. Imannya Bunda Maria yang seperti itu pasti menular, kita pikir secara duniawi loh ya, pasti menular kepada anaknya. Iman Bunda Maria yang sekuat itu pasti mempengaruhi anaknya yang masih bertumbuh di dalam pembinaan dari Bunda Maria gitu. Yuk sekarang kita lanjut. Ini mengingatkan kita pada doa Tuhan Yesus Lukas 22 ayat yang ke-42. Yuk kita baca sama-sama. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa yang luar biasa. Lukas 22 ayat 42 inilah pasti juga didapatkan Tuhan Yesus bukan dari dirinya sendiri sebagai seorang anak. Dia mengkopi, dia belajar kata-kata seperti ini. Dan bukan hanya kata-kata kosong, tapi kata-kata yang dihayati sungguh oleh mamanya, yaitu Bunda Maria. Sesuatu itu kan kalau kita dalam peribahasa Melayu itu kan, Allah bisa karena biasa. Kenapa bisa tiba-tiba berdoa seperti ini? Pasti bukan out of the blue, bukan tiba-tiba keluar begitu saja. Pasti kata-kata ini sudah dihayati seumur hidupnya, mulai dari kecil, mulai dari pendidikan mamanya, dicontoh, dikopi, dilihat dari hidup mamanya yang seperti ini juga. Nah gitu, jadi gitu. Jadi kita makin melihat betapa luar biasanya Bunda Maria, bukan? Apa-apa yang di dalam diri Bunda Maria kemudian masuk melalui pendidikan, masuk ke dalam diri Yesus Kristus, dihayati oleh Yesus sebagai manusia, dan muncul dalam ajarannya, dalam doanya, dalam keyakinan-keyakinan yang muncul dalam Lukas 22 ayat 42 ini. Coba, saya sekarang mau tanya, setelah mengikuti pembicaraan yang sudah mau hampir ujungnya ini, agak lain gak memandang Bunda Maria? Agak lain gak memandang Bunda Maria? Saya agak memandang bukan dari suci-suci saja, tapi juga dari down to earth. Kita dari duniawi. Duniawi itu mama itu yang ngajar anaknya. Coba kita lihat, kita bayangkan, kita imajinasikan bagaimana pengaruhnya imannya Bunda Maria itu kepada tokoh ini yang masih kecil, yang terus dididik itu. Coba. Agak-agak lain ya kita lihatnya ya. Biasanya kan kalau kamu ikut seminar itu kan ngomongnya yang suci-suci aja gitu ya. Tapi yang duniawi ini kadang-kadang kan nggak dibahas ya. Padahal kita ini hidup di dunia. Bunda Maria juga hidup di dunia. Bunda Maria sama seperti orang tua mama-mama yang lain juga, hanya bedanya kuat sekali imannya, kan begitu. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau saya berhenti di sini waktunya pas dan cukup ya. Ya sudah agak kagum gitu ya. Tapi
gitu. Barangkali O-nya itu kagum, tapi barangkali juga ngantuk gitu. Tapi saya lanjut ya. Masih ada waktu kan sampai jam 2 ya. Kalaupun nanti nggak ada tanya jawab ya sudah ya. Oke. Seselesainya, baik. Ketika kita membaca selesainya ya. Membaca Lukas 22 ayat 42 ini menjadi contoh juga untuk kita berdoa, saudara-saudari. Perhatikan. Ya Bapa, jika engkau mau, ambil cawan ini daripadaku. Cawan dalam bahasa Alkitab selalu penderitaan, maksudnya salib. Cawan itu selalu sama dengan salib, salib sama dengan cawan. Jadi maksudnya janganlah aku harus disalib, kira-kira gampangnya begitu. Jadi Yesus Tuhan menyampaikan maunya, Bapa, aku nggak mau cawan ini, tolong ambil cawan ini. Aku nggak mau derita, aku nggak mau salib, mengerikan untukku. Tetapi kalimat kedua, bukan kehendakku tapi terjadilah kehendakmu. Ini doa yang disebut dalam istilah saya, doa dua lapisan. Doa dua lapisan ini perlu menjadi cara kita beriman. Dan pasti ini beliau ini belajar dari mamanya. Jadi per Mariam ad Yesum sama kayak gini. Doa seperti ini perlu menghiasi hari-hari kita. Doa dalam dua lapisan. Sampaikan inginmu, sampaikan dambamu, sampaikan permohonanmu. Tapi lapisan yang kedua selalu ada garis bawahi, tapi kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Kalau seperti itu, maka kita terhindar dari kecewa. Kalau seperti itu, kita terhindar dari menyalahkan Tuhan. Kalau seperti itu, kita akan terhindar dari merasa tidak dicintai Tuhan. Karena disampaikan yang diinginkan, tapi selalu lapisan yang kedua, tapi kehendakmu yang terjadi ya Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh lebih baik daripada aku sendiri melihat diriku. Ini yang disebut doa dalam dua lapisan. Coba jadikan ini juga habit, jadikan ini juga kebiasaan. Tuhan, aku pengen begini, sampaikan, tetap disampaikan. Tuhan kan menyampaikan, Tuhan, Bapak aku pengen cawan diambil, aku pengen jangan menderita, kan gitu. Tapi Tuhan juga mengatakan, tapi jadilah kehendakmu. Jadi artinya ini belajar dua hal sekaligus. Satu, belajar meminta menggantungkan diri pada Allah. Tapi nomor dua, belajar taat. Dan ketaatan iman itulah yang ditunjukkan Bunda Maria. Fiat mihi secundum verbum tuum, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kalau kita berdoa seperti ini, kemudian tidak dikabulkan, contoh kita punya permintaan apa, lalu Tuhan tidak kabulkan, itu sebenarnya kita belajar ketaatan iman seperti yang Bunda Maria lakukan. Oh ternyata Tuhan, ini belum kehendakmu. Kalau gitu saya minta lain Tuhan, tidak yang ini. Tapi tetap sama seperti kalau kehendakmu saja. Maka kemudian kita belajar, terjadilah perkataanmu yang berasal dari Bunda Maria, yang diajarkan kepada Yesus Tuhan, masuk dalam doa Bapa kami, diajarkan kepada kita, yang hendaknya perlu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi kegagalan doa kalau tidak dikabulkan kan secara manusiawi kan tanda petik itu kita anggap gagal kan. Kegagalan perspektifnya lain. Nah, kalau kita minta tidak dikabulkan kan secara manusia gagal kan. Salib itu gagal apa tidak? Secara duniawi itu gagal loh. Tuhan dikalahkan. Tetapi kegagalan itu kita punya perspektif lain karena dengan salib penebusan. Jadi kalau doa belum dikabulkan atau kalau dalam usaha belum berhasil dan mengalami kegagalan, kita punya perspektif lain. Tuhan mencarikan jalan lain yang bukan jalan yang ini. Nah, kira-kira begitu. Ini dalam hidup society 50 tadi itu berguna sekali. Berguna sekali. Alternatif yang lain dan secara iman kita belajar ketaatan. Fiat mihi secundum verbum tuum. Yuk ucapkan sama-sama. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat mihi secundum verbum tuum. Sama-sama. Fiat mihi secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataan dan maunya Allah. Nah, semoga seminar hari ini ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ya sudahlah dilupakan saja. Wong ya saya cuma menjalankan perintah guru saya gitu ya.
menjalankan perintah guru saya. Kalau ada gunanya bagus, semoga ada manfaat dan menjadi berkat. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom alaikum. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kita buka diskusi tanya jawab ya Romo ya. Boleh, tadi ada pertanyaan di belakang dulu Pak, mohon izin tadi. Oke Pak Tikno ya itu ya, matanya nggak kelihatan Pak, nggak pakai kacamata. Boleh dibantu Kakak Sabina? Baik, selamat sore Romo. Maaf, ya ini rada mundur sebentar. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada dua perspektif yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah dari penjelasan Romo jelas bahwa di situ walaupun Tuhan menyertai kita ternyata salib. Nah, untuk menguatkan kita yang selama ini mungkin mempunyai pandangan tersendiri atau perspektif tersendiri sebelum mendengarkan pengajaran dari Romo, bahwa Tuhan selalu akan menyertai saya, kita sekalian sampai akhir zaman itu dalam hal-hal yang menguatkan, meneguhkan dan lain sebagainya. Itu Romo. Terima kasih penjelasannya. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Sebenarnya tidak bertentangan di situ, tidak bertentangan karena sinkron. Betul pemahaman bahwa aku menyertai kamu itu kekuatan yang datang dari Tuhan. Tetapi memang arti pertama-tama penyertaan itu kan melalui salib. Kita ingat salib tidak pernah berhenti pada salib kan? Salib ujungnya apa? Kebangkitan. Salib ujungnya kebangkitan. Jadi penyertaan Tuhan itu artinya kamu memang akan ada salib, tetapi salib baru koma. Kebangkitan itu ujungnya. Jadi betul kalau ada kesimpulan yang tadi Bapak sampaikan Pak Tikno tadi, tidak salah. Hanya saya menyampaikan perspektif tambahan bahwa penyertaan itu jangan digambarkan manis-manis saja. Kita melalui juga salib. Tapi kita ingat juga, salib baru koma. Salib itu nyampe terus ujungnya kebangkitan. Jadi tidak ada yang salah dalam pemahaman itu, malah justru melengkapi cara pandang kita terhadap apa yang dimaksud Tuhan menyertai itu. Demikian. Oke, oleh karena waktu kita batasi 2 pertanyaan. Bapak boleh silakan, setelah itu Bapak di belakang ya. Selamat sore Romo. Saya mau sedikit bertanya tentang kaitan Bunda Maria dengan mujizat-mujizat yang dari dulu sampai sekarang banyak muncul lewat Bunda Maria. Penampakan di mana-mana banyak lewat Bunda Maria. Apakah karena begini, saya hubungkan mujizat pertama yang terjadi di Kanaan itu juga atas permintaan dari Bunda Maria pada Yesus, sehingga Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, menurut Romo, apakah memang mujizat ini memang mujizat yang ditampakkan lewat Bunda Maria ini mungkin ada maksudnya keterkaitan antara ya umat beriman, terutama umat Katolik, supaya mungkin lebih dekat dengan Bunda Maria, atau gimana supaya ada hubungan dengan Yesus, gimana? Kira-kira tanggapan Romo gimana? Saya sedikit memang agak susah untuk itu mengerti dalam hal ini. Baik, itu ada dalam Injil Yohanes ya. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, yaitu pada bab 2, kita akan menemukan mengenai perkawinan di Kana, mulai dari ayat 1 sampai 11. Saya baca saja ya, penggalannya saja. Kata ayat 3, mulai dari ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, nyanya Yesus, mereka kehabisan anggur. Makna yang cukup simpel dapat kita katakan di sini, Bunda Maria peduli terhadap yang lain. Berarti Bunda Maria peduli terhadap kita. Bahkan sebelum diminta, beliau tahu kebutuhannya. Mereka kehabisan anggur. Itu arti pertama. Artinya, bahkan sebelum kita minta, Bunda Maria sudah menyampaikan dulu kepada Tuhan Yesus. Itu si Bayu lagi liar, katanya. Itu kira-kira gitu. Saya belum minta, tapi Bunda Maria udah ngomong, udah tahu kebutuhan saya. Arti nomor 2, dikatakan kata Yesus kepadanya, kepada Bunda Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi sebenarnya terjadi mujizat apa enggak kalau mengikuti saatnya? Tidak.
Selanjutnya kemudian terjadi mukjizat. Berarti peran Bunda Maria begitu besar. Karena saatnya belum tiba, tapi ternyata Yesus harus tanda petik reschedule, mengubah jadwal. Ini bahasa harafiah, mengubah jadwal yang harusnya belum menjadi iya. Mengubah keputusan yang harusnya belum menjadi sekarang. Jadi perannya besar sekali. Itulah kenapa Gereja Katolik sering mengatakan Bunda Maria ini co-redemptrix, rekan penebus. Jadi gitu. Jadi ini ada beberapa makna dari mukjizat yang terjadi di Kana. Tentu kalau diuraikan bisa panjang lebar, tapi dua itu dulu saja, semoga menjadi pengertian. Baik Pak Boro ya, cukup Jepang ya Pak ya. Kita lanjutkan satu lagi boleh Pak, silakan. Sore Rama, kita semua hari dari lingkungan 12 Santo Martinus. Terakhir, yang pertama, berbicara tentang Maria itu tidak lepas dari perempuan sebagai sumber benih kehidupan. Dari Hawa lah yang menjadi sumber kehidupan keturunan pembiakan. Kemudian menurut para bapak gereja bahwa perempuan yang jadi sumber benih dalam Kejadian pasal 3 itu kalaupun sulit diartikan, tetapi sepakat bahwa perempuan dalam kitab Kejadian itu adalah nubuat tentang Bunda Maria, atau Bunda Maria telah dinubuatkan pada kitab Kejadian pada Perjanjian Lama. Kemudian jangan lupa pula bahwa ketika loh batu firman Tuhan sendiri itu dimasukkan atau disimpan pada tabut perjanjian, lalu kemudian pada Perjanjian Baru itu lahir sosok Maria. Memang Gereja Katolik menaruh sangat istimewa kepada Maria ini. Yang ingin saya tanyakan pertama, korelasi antara Hawa atau Eve dengan New Eve atau Hawa baru, tetapi di situ ada tabut perjanjian. Dari ketiga ini, Hawa, tabut perjanjian, dan Maria, itu tentu saja tidak lepas dari adanya firman Allah sendiri. Menurut Gereja Katolik, apa hubungan dari Hawa, tabut perjanjian, dan Hawa baru atau Maria? Kemudian pertanyaan kedua. Baik, masih ada. Masih saya ada, dulu biar karena nggak lupa ya Pak ya. Begini simpelnya, itu namanya tipologi. Tipologi itu apa? Ruwet tapi gampangnya itu nubuat Perjanjian Lama tentang Perjanjian Baru. Hawa baru dan tabut perjanjian itu dua gambaran yang dipergunakan untuk Bunda Maria, tapi maknanya terpisah. Satu, Hawa baru. Bunda Maria itu diberi gelar Hawa baru. Maksudnya apa? Hawa yang baru. Gini, Hawa yang lama tidak taat. Nah gitu. Hawa yang baru membalikkan situasinya dengan taat. Yang itu sudah saya bahas. Jadi kenapa Bunda Maria disebut Hawa baru? Karena membaharui sikap yang dulu tidak taat, sekarang taat. Maka disebut Hawa baru. Tabut perjanjian ini beda lagi ya, tidak bisa dicampur ya. Kenapa kok tabut perjanjian baru Bunda Maria? Tabut perjanjian itu tabernakel. Tabernakelnya orang Israel itu namanya tabut ya, tapi posisinya nggak seperti itu. Kalau kita kan ke samping pintunya. Kalau orang Israel ke atas, pintunya ke atas. Tapi itu tidak penting. Tapi intinya tabernakelnya orang Israel itu namanya tabut perjanjian. Kenapa disebut tabut perjanjian? Karena di dalamnya ditulis loh batu yang ada tulisan 10 firman. Jadi tabut perjanjian isinya apa? Firmannya siapa? Firman. Jadi tabut di dalamnya ada firman. Ya, tangkap ya. Tabut tabernakelnya orang Israel, di dalamnya ada firman. Kenapa Bunda Maria disebut tabut perjanjian baru? Bunda Maria di dalamnya ada Tuhan Yesus. firman. Siapa? Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi itu dua gambaran yang terpisah, Pak. Jadi tidak bisa dicampur. Maka kenapa Bunda Maria tabut perjanjian? Seperti dulu tabut perjanjian lama, di dalamnya ada firman. Ini juga di dalamnya ada firman, yaitu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Menjadi manusianya bagaimana? Di dalam rahim Bunda Maria. Menangkap gambarannya? Ini namanya tema tipologi. Kalau pengen tahu, undang saya lagi. Yang kedua, Rama, tanpa bermaksud untuk melempar jawaban dari saudara kita yang Protestan, Rama, kendati di dalam gereja Katolik bahwa tentang Bunda Maria ini termasuk dalam dogma, tetapi saudara kita yang Protestan tidak mengakui Bunda Maria sebagai dogma, bahkan mungkin tidak seistimewa seperti yang diakui oleh gereja Katolik. Menurut Rama sendiri atau pandangan gereja Katolik tentang tidak diakuinya Bunda Maria ditempatkan pada tempat yang istimewa sebagai dogma dari Protestan itu bagaimana, Rama? Saya clearkan dulu ya, karena sering ada keruwetan. Protestan tidak terlalu ini kepada Bunda Maria. Pertanyaannya, saya clearkan dulu. Protestan yang jenis apa? Ini penting. Karena Protestan kalau Lutheran beda sekali. Lutheran itu bahkan memasang patung Bunda Maria di dalam gerejanya. Martin Luther itu kan Romo Katolik. Yang mengikuti dia namanya Lutheran. Jadi sikap Protestan terhadap Bunda Maria berbeda-beda. Maka pertanyaannya Lutheran yang mana? Protestan yang mana? Kalau Protestan arus utama mainstream, mereka sangat menaruh hormat kepada Bunda Maria. Contoh yang kuat kalau aliran Protestan yang Lutheran di Jerman Utara dan sebagainya, mereka hampir seperti orang Katolik memahami Bunda Maria. Yang menjadi problem adalah Protestan ala Amerika, yang cara berimannya pokoknya asal tafsir dunia apa sendiri, gaya-gaya Hollywood gitulah, ngarang sendiri apa segala macam menurut udelnya sendiri. Itu yang menjadi repot, dan itu yang lebih bersuara lantang sekarang ini dibandingkan Protestan mainstream yang semacam Lutheran. Jadi kalau kita Protestan kok nggak menghormati? Tidak. Ada jenis Protestan yang begitu menghormati Bunda Maria. Tentu penghormatannya tidak setinggi kita, mereka juga tidak berdevosi, tapi tetap penghormatan yang agung dan mulia ditempatkan seperti mirip-mirip orang Katolik. Saya kira demikian penjabarannya supaya kita juga makin fair dalam menilai Protestan. Protestan itu seperti spektrum warna yang tidak jelas, dalam arti ada yang sangat merah, ada yang sangat ungu, dan ada yang diantaranya itu. Jadi tidak bisa digolongkan satu Protestan adalah ini. Contoh saja saya memberi perbandingan Protestan Lutheran dan Protestan misalnya Evangelical gaya Amerika. Kalau dibandingkan, dan Katolik, Lutheran itu sangat mirip dengan Katolik dibandingkan dengan Protestan gaya Amerika. Jadi contoh, kita masuk ke gereja Lutheran, lebih banyak samanya dengan Katolik daripada sesama Protestan itu sendiri. Demikian kira-kira jawaban saya. Baik, hatur simanuhun, Rama. Baik, selanjutnya kita masih punya satu grand prize, yaitu patung Bunda Maria yang sudah diberkati langsung oleh Rama Bayu. Akan diberikan satu pertanyaan sambil Rama Bayu memikirkan satu pertanyaan untuk grand prize. Kita persilakan untuk Pak Kornel selaku Ketua Panitia HUT Melania untuk mengucapkan ucapan terima kasih dan sepatah dua patah kata atau lebih ya untuk Rama Bayu dan di sini. Boleh. Izin Romo. Selamat siang Romo, Bapak Ibu sekalian. Masih bangun? Baik. Ini karena memang pembicaranya sangat hebat membangun suasana agar tidak ngantuk ya. Pertama-tama kami atas nama DPP, panitia dan seluruh umat Paroki Melania, juga teman-teman yang hadir di sini, mengucapkan terima kasih kepada Romo Bayu. Dengan kesibukan beliau telah membuka mata hati kita, batin kita untuk lebih mengenal
spiritualitas Bunda Maria. Dari situ kita juga justru diingatkan dan diajak untuk kita senantiasa bertekun dalam mengupayakan kebaikan sebagai umat Katolik yang apapun tugasnya, dimanapun kita berada, kita diajak terus untuk bertekun dalam mengupayakan kebaikan. Yang kedua tadi tentunya saya mencatat agar kita ketika mengiyahkan untuk menerima salib, maka di situ pun kita diminta untuk tabah dalam menghadapi kesulitan, apapun kesulitannya. Ya. Kemudian juga semoga dengan materi yang diberikan oleh Romo Bayu, kita senantiasa diberikan keberanian. Ya, karena tadi Romo Bayu mengingatkan, dengan keberanian maka rahmat akan berlimpah dalam hidup kita. Karena kalau kita memelihara ketakutan, ya rahmat Tuhan semakin menjauh dari kita. Itu yang mudah-mudahan bagi diri saya ini juga semakin diingatkan bahwa kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih penting antara Bunda Maria dan Yesus. Dengan jelas tadi Romo mengingatkan seperti badan kiri dan kanan, dengan bahasa Jepangnya ya, jelas dan gampang. Ya. Yang terakhir tentunya dalam perjumpaan siang hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras ya, menyiapkan seluruh acara ini. Dan kerja keras ini terbayar tuntas dengan kehadiran Romo Bayu dan kehadiran peserta yang banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebetulnya masih nanti ada di bulan September, juga mohon diinformasikan ke tetangga, saudara untuk hadir dalam satu acara yang cukup penting, bagaimana membedah kitab suci ya, dengan pembicara Dr. Bambang Nurseno nanti di BSA. Silahkan disosialisasikan. Akhir kata, kalau dalam perjumpaan ini, dalam pertemuan ini, dalam undangan ini, Romo Bayu ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan ya. Dan selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kornel. Untuk Rama, sudah siap pertanyaannya Rama? Untuk Grand Prize. Oke, sebelumnya saya mohon bantuan kakak-kakak OMK untuk melihat siapa yang tunjuk jari. Kebetulan nggak pakai kacamata jadi nggak kelihatan. Ya, oke. Jadi mekanismenya bagaimana? Saya beri pertanyaan, lalu nanti yang menjawab siapa yang mengawasi. Oke. Bukan saya ya? Yang mengawasinya bukan, nanti Baik. para kakak OMK. Sekali jadi atau enggak ini? Ya? Sekali jadi enggak? Sekali jadi. Baik. Pertanyaannya adalah, Tolong malaikat Gabriel memberikan warta, jangan takut hai Maria. Apa makna jangan takut menurut KGK? Baik, oke langsung ketemu. Wah luar biasa, sergep. Boleh? Boleh perkenalkan nama dulu Bu, silakan, dari lingkungan berapa? Nama saya Veronica dari lingkungan 3. Jawabannya ada 2. Yang pertama, milikilah keberanian. Yang kedua, tabah dalam kesulitan. Hampir. Oke, siapa? Ya, boleh. Ya. Itu Bu, maaf di belakangnya yang duluan. Boleh, silakan ibu-ibu pakai, ya, betul. Yang sudah dapat mic. Halo Romo, nama saya Teti dari lingkungan 20. Makna jangan takut, milikilah keberanian, kejarlah kebaikan dengan teguh, dan tabah dalam
kesulitan. Iya, oke lah, ya, oke lah, ya. Arti dari jangan takut menurut KGK ada dua, yaitu yang pertama mengejar kebaikan dengan teguh dan tabah di dalam kesulitan. Kalau milikilah keberanian itu sinonim dari jangan takut. Baik. Tapi oke lah, jadi sudah menjawab dua yang tepat, berarti betul. Memang grand prize itu susah-susah gampang ya disebut dengan grand prize. Oke, kepada Bu Irma ya, betul. Bu siapa namanya? Ibu Teti. Oke, Bu Teti. Kepada Bu Teti boleh ke depan untuk dapat hadiah. Berkati dulu. Oh. Ya, nanti pas doa diberkati dulu ya. Dulu, ya. Oke, diberkati dulu karena Patung Bunda Maria ini langsung eksklusif diberkati oleh Rama Bayu. Oke, kepada Rama Bayu kami persilahkan untuk berdiri di tengah. Oke, kami persilahkan kepada untuk memberikan hadiah ke para peserta. Nah, dengan Pak Kornel boleh Pak? Ya. Kepada Pak Bambang boleh maju ke depan, Ibu Sri, Pak Purnomo, Ibu Bibiana, Pak Boro, Ibu Justin, Pak Sosro, Ibu Nancy dari Buah Batu, boleh kami persilakan untuk maju ke depan? Ya, Pak Tikno dan Pak Agus. Pak Bambang boleh? Pak Bambang akan diberikan langsung oleh Rama Bayu. Ya, silakan boleh difoto bagian seksi dokumentasi. Ya, oke. Pak Bambang dulu, Pak Bambang silakan maju Pak Bambang. Pak Bambang, oh ini Pak Bambang. Pak Bambang, baik. Pak Bambang, boleh Bu Nita dikasih ke Romo, ya. Mendapatkan luar biasa, terima kasih Pak. Boleh berfoto dulu posisinya, ya. Silakan foto eksklusif bersama Rama Bayu. Oke, lanjut kepada Ibu Sri, Ibu Sri, ya boleh. Bingkisan, ya. Bu Sri, kepada Bu Sri. Oke, ya Bu Sri. Oke, foto bersama 1, 2, dan 3. Oke, lanjut Pak Purnomo. Pak Purnomo, terima kasih. Oke, ya menghadap ke kamera. Oke, 1, 2, dan 3. Lanjut ke Ibu Bibiana. Ibu Bibiana. Oke, Ibu Bibiana mendapatkan hadiah langsung dari Rama Bayu. Oke, kamera 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Bapak Boro diberikan oleh Pak Kornel. Silakan Pak Boro. Oh, boleh. Pak Boro, baik. Nah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya foto dulu dengan Rama Bayu. Ya. Baik, Ibu Justin. Ibu Justin oleh Rama Bayu. Tunggu dulu ya Pak, di sini dulu ya. Oke, foto dulu 1, 2, dan 3. Selanjutnya Pak Sosro. Pak Sosro? Oh, ya. Oh, Pak Sosro. Pak Sosro, boleh? Ya, Pak Sosro, boleh? Ya, berfoto bersama 1, 2, dan 3. Oke, sekarang Ibu Nancy jauh-jauh dari Buah Batu. Oke, Bu Nancy kami persilakan. Oke. Ya. 1, 2, dan 3. Selanjutnya kepada Pak Tikno. Kepada Pak Tikno boleh. Pak Tikno boleh. Ya. Ya. Oke, Pak Tikno. Foto bersama dulu, Pak. Kurang dekat, Pak. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Agus. Pak Agus. Oke, Pak Agus. Untuk para penerima hadiah boleh foto bersama. Kita siap dulu, Pak. Pak Tikno. Oke, semua dulu.
Oke, silakan foto bersama boleh? Silakan. Iya, foto bersama. Iya. Ya, foto bersama boleh. Baik, Pak Bambang, Bu Sri, Pak Purnomo, Ibu Bibiana, Pak Boro, Ibu Justin, Pak Sosro, Ibu Nancy, Pak Tikno, dan Pak Agus. Ya, silakan ke depan untuk foto bersama. Ya. Ya, lihat dulu ke kamera untuk jangan lupa untuk like dan memfollow IG Paroki Santa Melania. Nah, foto itu ada di sana nanti ya. Oke. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang masih setia mengikuti seminar ini. Sampai akhir kami persilakan untuk Bapak Kornel selaku Ketua Panitia HUT untuk memberikan kenang-kenangan kepada Rama Bayu. Apapun. Cuman kami memang buat kaos dalam rangka ulang tahun ini dengan beberapa warna. Nah, kebetulan ada yang warnanya sama dengan tetangga kita, jangan dilihat. Kasih. Baik, untuk Ibu Nancy tadi yang menjawab ya, betul ya? Ibu siapa? Bu Teti. Bu Teti, boleh foto dulu dengan Rama Bayu. Ibu Teti, boleh? Baik, akan diberkati dulu oleh Romo ya. Romo, silakan. Oh, sekalian doa penutup dan doa berkat. Oke, ya demikian acara seminar spiritualitas Bunda Maria dan hidup di era Society 5.0 telah selesai. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terlebih mengucapkan banyak terima kasih kepada Rama Bayu. Kita tutup acara hari ini dengan doa dan berkat dari Rama Bayu. Kami persilakan. Mari kita berdiri, kita mengakhiri perjumpaan ini dengan mohon berkat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Sama-sama. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, kami bersyukur kepadamu, telah kami mendengarkan bagai seorang murid. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Ya Kristus, kami bersyukur kepadamu, kiranya pembicaraan kami makin membuat kami mengasihi putramu, mengasihi dan beriman lebih dalam kepadamu. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, mohon berkat-Mu atas patung Bunda Maria di hadapan kami ini. Kiranya setiap umat-Mu yang menggunakannya dalam doa, bahkan yang memandangnya dengan penuh iman, dikuatkan sebagaimana kesetiaan Bunda Maria. Kiranya hamba-Mu dan keluarga yang menggunakannya juga setia pada kehendak-Mu. Berkat Allah dilimpahkan atas patung Bunda Maria dan umat yang menggunakannya dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom alaikum. Terima kasih. Baik, kita akan foto bersama.